Hari ini saya sudah bersama dengan Presiden RI ketiga, seorang teknokrat juga. Anda mungkin sudah kenal, saya tidak perlu jelaskan lagi siapa beliau yang ada di samping saya. Selamat sore, Pak Habibie, atau yang lebih akrab dengan Eyang ya. Iya. Senang sekali Eyang. Ya, terima kasih atas waktunya Eyang petang hari ini. Eyang, tentunya Anda sudah mengikuti mengenai informasi pemberitaan terhadap hilangnya MH370 milik Malaysia Airlines. Ada banyak spekulasi, sudah banyak juga memberikan analisa-analisa apa yang sebenarnya terjadi. Tapi kami ingin mendengarkan dari Anda, apa sesungguhnya menurut analisa Anda yang terjadi dengan 777-200ER ini? Setelah saya mempelajari semua masukan yang kita miliki, saya mengambil kesimpulan dan sudah beberapa kali saya katakan, kemungkinan besar pesawat terbang itu pada ketinggian 10 km, 33.000 kaki, itu kurang lebih situ dia ledak kayak bom molotov. Meledak begitu saja di ketinggian 33.000 kaki? Ya, meledak disebabkan karena sesuatu yang kita tidak bisa mengetahui persisnya apa, yang menyebabkan wing yang masih penuh dengan fuel itu ya meledak. Meledak, oke. Karena itu pada ketinggian tersebut dia meledak, yang akibatnya semua keping-keping Hancur berkeping-keping. Berkeping-keping dan pergi ke samudra itu ya, penjuru samudra. Oke, itu analisa dan spekulasi Anda. Tapi apa kemungkinan? Memang ada banyak hal yang memungkinkan terjadinya ledakan itu. Tapi untuk Boeing 777-200ER ini, ada tidak sih yang celah kalau memang pesawat ini punya kelemahan bisa meledak? Karena ini ya disebabkan bukan pesawat terbangnya. Bukan dari pesawatnya, bukan. dari eksternal, dari luar pesawat saya itu. Saya tidak tahu dari mana. Jelas itu karena Boeing sudah membuat beberapa ribu pesawat terbang. Dan dia proven technology. Dan dia FAA certified. Jadi 777 termasuk pesawat yang unggul. Yang canggih. Dan canggih, ya? unggul, dan safe. Jadi begitu juga engine-nya yang dipakai. Itu dari engine maker yang Rolls-Royce yang bagus intinya ya. Apa Rolls-Royce atau General Electric atau Pratt, itu semua itu satu kelas. Mereka tidak semudah demikian menjual. Oke, nah, yang dengan analisa Anda terjadi ledakan di ketinggian 10 km atau 33.000 kaki. Ya. Tapi ada analisa lain ini yang mungkin Anda bisa memberikan argumentasi bahwa sinyal masih tertangkap beberapa saat setelah pesawat ini hilang. Ya. Mungkin masih ada nggak setelah ledakan terjadi? Begini deh. Kemungkinan besar di kokpit itu kan ada banyak sensor pesawat terbang itu. Dia mendapat informasi bahwa ada sesuatu yang tidak beres di pesawat terbangnya. Sesuatu itu saya tidak tahu apa kebocoran atau kebakaran di buntut atau di, saya tidak tahu. Yang tahu itu hanya black box. Itu. Dan dalam hal ini yang karena itu sesuai dengan peraturannya, pendidikan pilot yang berpengalaman itu, dia harus segera kembali dan landing di lapangan terbang yang terdekat dengan di situ. Karena itu dia putar. Tapi kalau memang seperti itu, maaf saya potong ya. Kalau memang seperti itu analisanya, ketika ada masalah harusnya si pilot dan co-pilot report ke air traffic control ya. Tapi kan tidak dilakukan. Korek. Mungkin waktu dia baru gini ledak. Belum sempat memberikan komunikasi apapun. Belum sempat begitu, sudah ledak. Karena bisa cepat sekali merambat. Dan itu sayap kiri dan kanan itu masih penuh dengan bahan bakar minyak. Karena dia masih jauh. Baru 2 jam perjalanan atau 2 jam terbang. Dia masih berapa jam? Mungkin 4 jam. 6 jam sisa, ya masih sekitar itu. Masih banyak. Oke, tapi kalau dengan ada ledakan itu yang untuk alat ELT electric locator transmitternya apakah masih bisa tetap hidup? Beacon dalam black box-nya apakah masih bisa mengirimkan sinyal keluar? Black box itu tidak mempunyai tidak direkayasa
untuk mengirimkan informasi ke luar pesawat. Apapun yang bisa mengirimkan sinyal dari pesawat bisa tertangkap nggak setelah adanya ledakan? Seperti nggak ada yang berfungsi toh. Kalau Anda mempunyai alat teknis yang sudah rusak gitu, bagaimana mau dimanfaatkan? Nah, kalau memang begitu, artinya terpatahkan dong yang kalau itu pesawat meledak. Karena pihak Malaysia mengatakan bahwa mereka masih sempat menangkap sinyal beberapa Saya tidak tahu, saat itu diperkirakan. Saya tidak tahu, tidak ada buktinya kan. Kalau Anda ya keluarkan dong. Harus mereka declare yang dengan jelas ya. Dan ini signalnya yang kami dapat. Nah, yang sekarang kita berbicara soal pesawatnya sendiri. Bagian-bagian mana saja dari pesawat ini yang bisa mengirimkan sinyal ke pihak luar kalau memang dalam kondisi darurat, kondisi yang mereka dalam kecelakaan, pasca kecelakaan mungkin yang bisa memudahkan untuk dideteksi. Begini deh, kalau itu pesawat tempur punya musuh, maka kita yang mempertahankan wilayah mempunyai alat-alat yang untuk mendeteksi apa saja yang ada di udara. Apakah yang di udara itu merupakan suatu peluru kendali atau pesawat tempur, kita bisa deteksi. Tapi ini tidak di daerah kita mau tempur. Kita tidak proaktif untuk mendapatkan informasi dari siapa saja yang di udara. Tidak. Jadi yang kalau ada informasi, maka informasi itu harus datang dari pesawatnya. Karena pesawatnya itu membutuhkan bantuan atau dalam keadaannya. Ternyata kita tidak memilikinya. Berarti sang pilot itu masih sibuk dengan bagaimana upaya untuk menyelamatkan ini ya? Itu sudah terjadi. Oke. Yang nanti kita akan lanjutkan. Ini ada banyak spekulasi lagi. Mungkin atau tidak, mungkin atau tidak bisa terjadi. Mungkin yang bisa jelaskan kepada kami dan pemirsa di rumah bahwa ada juga dugaan bahwa sempat muncul dugaan bisa saja ini si pilotnya menghindari radar dengan alasan hijacking dan lain-lain. Mereka terbang rendah. Mungkin atau tidak yang untuk pesawat Boeing. Tapi nanti dijawabnya yang ya. Kita harus jeda dulu sejenak.